jelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam 21 Maret 2024. Catat tanggal mainnya dan nanti kita akan saksikan bersama. Pertandingan yang penting, pertandingan yang menentukan arah, apakah perjalanan Indonesia terhenti sampai di sini atau asa itu masih ada, nafas itu masih ada, peluang itu masih ada untuk terus melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan demi persiapan kita yakin terus dilakukan oleh pelatih Sintayong. Ya, kita akan coba ulik lebih dalam mengenai gaya permainan Sintayong dan pemain seperti apa yang dibutuhkan Sintayong saat menghadapi Vietnam nanti, sehingga 3 poin sempurna akan didapatkan Indonesia. Sintayong kita kenal sebagai pelatih yang kaya taktik, strategi, dan formasi. Sintayong pernah menggunakan 4-4-2, 3-4-3, 5-4-1, 4-5-1, 3-5-2, dan seterusnya. Bahkan uniknya, Sintayong ini seringkali menggunakan beberapa strategi dalam satu pertandingan, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Apakah Indonesia masih draw dengan lawan yang dihadapi, memimpin atau unggul sementara, atau bahkan ketinggalan. Ini yang membedakan Sintayong dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Sintayong juga kita kenal sebagai pelatih yang seringkali melakukan build up serangan dari umpan-umpan pendek di belakang. Biasanya kiper ada 2 back ya, kanan kiri, terus kemudian salah satu dikasih umpan bola pendek, terus kemudian garis pertahanan kita menerapkan passing, memainkan bola secara efektif. Di satu sisi pemain-pemain yang punya tipikal menyerang mencari ruang ya. Jika itu ada momentumnya, maka pemain belakang bisa melakukan terobosan yang menusuk atau long ball yang menuki sehingga tidak bisa dijangkau pertahanan lawan dan ada peluang di kotak penalti. Sintayong juga kita kenal sebagai pelatih yang memanfaatkan serangan lewat sayap kanan dan sayap kiri. Ya. Pola tiki-taka 1-2 1-2 1-2, kemudian umpan pendek ke sayap oleh pemain yang menjemput bola itu melakukan sprint pendek dan ada potensi untuk melakukan crossing, cutback, atau mengumpan posisi di pemain luar kotak penalti dan ada usaha shooting ke gawang. Sintayong juga kita kenal sebagai pelatih yang memanfaatkan bola-bola mati seperti tendangan pojok, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam. Kita sering melihat Arhan ya, sering melakukan itu. Nah, atas dasar itu, sekarang pemain seperti apa yang dibutuhkan oleh Sintayong? Di luar dari kemampuan ya, teknik dan kualitas individu. Sintayong suka sekali dengan pemain yang punya disiplin dan bisa memahami apa yang diinginkan Sintayong. Semua arahannya dijalankan di saat pertandingan. Pemain ini tidak semau gue. Iya, tidak seenaknya sendiri. Wah, bawa bola, wah, dribbling sana sini dan sebagainya yang tidak efektif. Saya tidak melihat itu di pola permainan timnas di bawah Sintayong. Sintayong juga suka pemain yang aktif dan memiliki endurance yang tinggi. Jadi saat bertahan atau saat menyerang, semua pemain aktif mencari ruang, posisi yang kosong, atau waspada ketika ada pergerakan lawan yang sedang membahayakan pertahanan kita. Ya. Nah, Sintayong ini juga dikenal sebagai pelatih yang memanfaatkan pemain, nih ya, beberapa pemain yang tidak menempatkan pada posisi yang aslinya atau pemain bayangan lah ya. Arhan pernah dicoba dengan masuk ke tengah atau ke depan.
yang pasti tetap di cover posisinya. Elkan Bagot juga pernah dicoba, atau beberapa pemain sebenarnya pernah dicoba itu untuk mengelabui atau menambah variasi serangan. Nah, kita coba menerawang nih, siapa saja pemain yang akan dibawa Sintayong saat kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam nanti. Di posisi penjaga gawang ada Hernando dan Nadio. Ya, dua posisi ini sementara tidak tergantikan ya, selama posisinya baik-baik saja atau kondisinya sehat, siap bermain, saya pikir dua pemain ini juga akan dipanggil. Terus kemudian di lini pertahanan Jordi Amat, Rizky Ridho, Jay Itzes ya, karena sudah menjadi warga Indonesia itu, dan jika kondisinya sehat pasti nanti akan dipanggil. Di sayap kanan, sayap kiri, karena lawannya adalah Vietnam, saya kok ada keyakinan nih, yang dipakai itu Asnawi sama Arhan. Kenapa? Ya karena dua pemain ini punya kecepatan dan untuk mengcover permainan cepat dari Vietnam. Dan yang pasti secara emosional pasti akan lebih menggigit ya, karena ya histori derby antara Indonesia Vietnam kan udah berlangsung lama, dan yang pasti dua pemain ini pernah merasakan ya kekalahan demi kekalahan, seri atau pertandingan derby yang penting, menegangkan dan sebagainya, sehingga ini menjadi spirit sendiri. Di lini tengah tak tergantikan Ivar Jenner sama Justin Hubner. Ini adalah ya, kita bisa melihat permainannya di Piala Asia kemarin. Dua ini jika fit pasti juga akan menjadi starting line up. Terus kemudian di depannya Ivar Jenner sama Justin Hubner, saya berharap sih nanti ada muncul Tom Haye. Meskipun prosesnya belum selesai, tapi saya berharap ini orang ini nanti akan muncul. Kenapa? Karena ketika saya coba lihat pertandingan bersama Heerenveen, pemain ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Passing, terobosan atau long ball-nya sangat akurat dan ya membahayakan lawan. Artinya umpannya itu mampu membuka ruang posisi-posisi kosong untuk pemain-pemain yang akan menyerang, sehingga ini akan memudahkan penyerang sayap maupun striker kita. Dan harapan itu cukup besar sih sebenarnya, Tom Haye akan bisa bermain pada pertandingan melawan Vietnam nanti. Di sektor sayap, ya saya pikir dua pemain ini takkan tergantikan lah ya, Marcelino dan Yakob Sayuri, penyerang sayap ini. Atau bisa jadi nanti Sadil juga potensi, tapi memang ya kita kenalkan Sadil secara kedisiplinan, bahkan kemarin saat melawan Filipina dia menciptakan gol yang cukup bagus, tapi di satu sisi reaksi terhadap pemain Filipina saat mengejek selebrasi gol, tak pikir itu mungkin juga hal yang tidak disukai Sintayong. Nah, di lini depan karena ini menggebrak ya, menyerang, Rafael Struijk, Ramadan Sananta harusnya main secara bersama-sama. Ya. Kita tidak tahu siapa yang akan dikorbankan di lini tengah, kan ada 11 pemain yang dimasukkan dalam setiap pertandingan ya, pemain inti, tidak 12 itu. Maka ya dua pemain duet ini bisa, tandem ini bisa dimainkan, atau bahkan mencadangkan Rafael Struijk dan memainkan Ramadan Sananta. Karena Ramadan Sananta untuk level Asia Tenggara dia terbukti sudah bisa menciptakan beberapa gol, sehingga ini menjadi menarik sebenarnya kita tunggu. Pemain-pemain alternatif seperti Orat Mangun kalau ada ya alhamdulillah lah ya. Terus kemudian di lini tengah Mark Klok sama Kambuaya, tak pikir ini nanti juga untuk level bermain dengan Vietnam udah punya jam terbang. Terus kemudian Witan atau Egi itu juga nanti bisa jadi alternatif. Sen Patinama atau Sandy Walsh itu juga pemain yang kita kenal punya kualitas, sehingga
permainan nanti akan ada banyak pilihan dan pelatih tidak susah untuk menentukan arah dan formasi apa yang akan dipakai. Ya, itu gambaran jelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Jika teman-teman punya bocoran atau masukan pemain yang akan dibawa Sintayong saat menghadapi Vietnam, bisa tulis di kolom komentar dan kita akan menjadikan diskusi ini lebih menarik. Terima kasih, bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.